Senang sekali pendengar, hingga saat ini Anda masih bersama Pro3 RRI yang saat ini akan menghadirkan dialog khusus dalam rangka Bulan Pancasila dan Bulan Bung Karno. Langsung dari Pro3 saya Desi Natalia, kali ini akan membahas topik tentang Pancasila, Bung Karno dan juga diplomasi gereja di ND. Pendengar, untuk bicara soal Pancasila tentunya ini tidak terlepas dari Bung Karno ya, cerita lahirnya Pancasila ini tidak dilepaskan dari gagasan dan juga peran penting Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Bung Karno demikian ya disapa ini pada sidang BPU PKI seperti kita ketahui pada 1 Juni 1945. Melontarkan gagasannya kepada anggota sidang soal Pancasila. Dan mengingat tentang Soekarno dan Pancasila ini juga mengingatkan kita kepada sebuah daerah di Indonesia Timur, yaitu Kabupaten ND. Ya, di ND, Flores, Nusa Tenggara Timur, Bung Karno merenungkan Pancasila. Dan saat itu ya dalam masa pengasingan pada tahun 1934 hingga 1939. RRI ingin menampilkan sosok Soekarno, sang pejuang Muslim dan juga nasional yang mampu menembus sebuah komunitas Katolik yang beranggotakan orang-orang asing pula ya, dan juga langsung menjalin persahabatan. Kami melihat kisah ini belum cukup diketahui oleh umum dan akhirnya akan kita bahas secara tuntas siang ini bersama narasumber kami yang sudah ada bersama kami ya. Ini melalui Zoom semua kita terhubung dengan yang dari ND. Saya sapa dulu, ada Uskup Agung ND, Monsinyur Vincentius Sensi Potokota PR. Selamat siang, Monsinyur. Selamat siang, Desi, dan selamat siang para pendengar dan pemirsa RRI Net. Selamat berhari Minggu, Bapak. Terima kasih, selamat hari Minggu juga. Lalu ada juga Pater Henry Daros, SVD, Pemrakarsa, Kurator Serambi Soekarno. Selamat hari Minggu, Pater Henry Daros. Selamat hari Minggu dan selamat siang, Desi. Salam sehat ya, dan juga dari Bogor kami sudah terhubung dengan Andreas Hugo Pareira, anggota DPR RI. Selamat hari Minggu, Pak Andreas. Selamat siang, selamat hari Minggu, Desi. Saya dari Bandung, Des. Dari Bandung ya, oke. Ya, Jadi ini selamat siang untuk para pendengar, pemirsa RRI Net, khusus juga kepada narasumber kita, Monsinyur Vincentius Sensi dan Pater Henry Daros dari ND. Selamat siang. Ya, ini bangga sekali mengenakan tenunan dari NTT begitu ya. Identitasnya jelas. Oke, pendengar nanti Anda boleh bergabung juga bersama kami ya di WhatsApp kami 081 399 399 888, juga 021 384 4545 dan 021 352 3172. Silakan berbincang bersama kami. Anda yang ingin ngobrol dengan kami soal Pancasila, Bung Karno dan bagaimana diplomasi gereja di ND dalam mendukung Bung Karno pada masa perjuangannya saat dibuang di ND ya. Tentu kita tidak mengabaikan pihak-pihak lain yang tentu saja punya andil, punya partisipasi masing-masing dalam mendukung Bung Karno, menginspirasi Bung Karno untuk merenungkan Pancasila saat berada di ND. Nah, untuk kita lebih banyak tahu bagaimana kisah dan juga bagaimana gereja ini, sosok Soekarno di mata gereja dari dulu pada saat zaman dibuang di ND, ceritanya yang tersimpan, boleh dibagikan Pater Henry kepada pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net? Terima kasih, Desi, atas pertanyaannya, atas judul yang diberikan. Sebelum saya mulai, izinkan saya dari ND, bahkan saya berani mengatasnamakan ATA ND, warga ND, untuk menyampaikan selamat berhari ulang tahun kelahiran bagi Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, ke-59 tahun. 9 tahun hari ini. Semoga tetap sehat, semoga tetap arif dan bijak memimpin bangsa dan negara ini. Amin. Dan jangan lupa, hari ini juga peringatan genap 50 tahun wafatnya Presiden Soekarno. Bukan kebetulan tanggalnya sama begitu. Luar biasa. Iya, baik. Bukan waktunya tentu saja untuk berduka ketika kita mengenang Bapak bangsa hari meninggalnya itu, hari wafatnya itu, tapi untuk menimba kembali inspirasi yang dulu sudah diturunkannya kepada kita semua bangsa dan negara ini.
Baik, para pendengar dan pemirsa RRI Net yang saya hormati. Berbicara tentang Ende sebagai bagian dari riwayat Soekarno muda, saya teringat seseorang yang sangat penting dalam kehidupan Soekarno muda dahulu. Ibu Inggit Garnasi, perempuan hebat dari tanah Sunda itu. Kita tahu setelah Soekarno keluar masuk penjara, tanggal 28 Desember 1933, pemerintah Belanda memutuskan untuk mengasingkan Soekarno ke Ende. Dan diutuslah seseorang waktu itu dari Jakarta, Mr. Thomas namanya, ke Bandung, ke rumah, dan menyampaikan hasil keputusan itu. Dan Soekarno lalu mengatakan, Inggit sayang, mau ikut juga? Inggit menjawab, jangankan ke tempat pengasingan, ke dasar laut sekalipun saya ikut. Tapi lalu Ibu Inggit sendiri kaget. Ende itu di mana? Jadi ini karena kesetiaannya tanpa banyak panjang kata begitu langsung mengiyakan ya. Oke. Jadi langsung mengiyakan tapi sendiri kaget kok Ende itu di mana? Flores dia dengar-dengar tapi Ende di mana? Sedang memikirkan itu, tiba-tiba Ibu Amsi, ibundanya Ibu Inggit dan ibu mertua Soekarno menyela. Saya juga ikut. Dan itulah yang kemudian langsung membuat semangat Ibu Inggit tumbuh dan menegaskan kembali tekadnya untuk menyertai Soekarno ke Ende. Dan kita semua tahu tanggal 14 Januari 1930, hari Selasa pagi jam 8, kapal motor Van Riebeeck lego jangkar di pelabuhan Ende ini. Tidak sampai sebulan setelah keputusan itu disampaikan, keputusan pengasingannya disampaikan. Dan apa yang dikatakan Ibu Inggit secara tersirat langsung terlihat dan dialami oleh Soekarno ketika berada di Ende dan melihat Ende itu begitu sunyi, begitu terpencil. Dan dia langsung merasa bahwa gerak perjuangannya akan berakhir. Dan memang kita semua mungkin tahu juga bahwa Bung Hatta, Muhammad Hatta, teman Bung Karno pernah mengatakan, selesailah riwayat perjuangan Soekarno sahabat saya. Iya, itu kabarnya dalam sejarah itu membuat benar-benar keterpurukan mental Bung Karno pada saat itu ya? Betul sekali. Jadi melihat bahwa selesai semuanya. Tetapi Soekarno dengan spirit pejuang, seorang pejuang, tetaplah Soekarno yang tidak menyerah. Dan dia mulai melihat situasi. Tapi kok di Ende ini orang-orang kelas menengah ke atas atau golongan menengah ke atas semuanya menjauh. Ya masuk akal. Mereka takut akan pemerintahan penjajah Hindia Belanda. Karena itu Soekarno mulai menjalin persahabatan dengan orang-orang kecil. Nelayan-nelayan kecil, petani-petani kecil, pedagang-pedagang kecil. Dan karena mereka merasa diperhatikan oleh seorang asing yang nampaknya orang penting ini, mereka pun langsung menjawabi pendekatan Soekarno. Dan terciptalah persahabatan dengan mereka. Dan bagi Soekarno, ini justru suatu kekayaan. Ketika dia melihat bahwa para pedagang kecil itu, petani kecil, nelayan kecil itu, kok seperti begitu rukun satu sama lain. Padahal mereka berasal dari suku yang berbeda-beda, dari agama yang berbeda-beda, dari latar belakang yang berbeda-beda. Itu titik awalnya. Titik awalnya. Dan ini semangat seorang Soekarno itu mulai pulih kembali. Yeah. Tetapi
Soekarno juga tetap seorang Soekarno, seorang intelektual yang punya kegemaran luar biasa untuk membaca. Dan dia mendengar bahwa di kota Ende ini ada satu komunitas biara. Tapi penghuninya para misionaris orang Belanda. Dia kan dibuang oleh Belanda. Tapi sekali lagi, spirit seorang Soekarno sebagai pejuang itu tetap unggul. Dia menembus batas itu. Dia mendatangi para misionaris itu di Biara Santo Yosef. Ya. Tempat kami sekarang ini kebetulan juga berada. Di tempat ini berarti di Serambi ini ya, gitu ya. Ini. Oke. Baik. Dan beliau mulai membina persahabatan hubungan dengan para misionaris yang memberinya keleluasan untuk membaca, menggunakan ruang baca, bahkan menggunakan ruang pribadi mereka, para misionaris itu, untuk membaca, untuk melihat-lihat buku. Jadi diberikan saja cuma-cuma begitu. Pak, Pater Henry, apa yang membuat para imam biarawan itu secara ikhlas, langsung percaya saja dengan Soekarno, sehingga langsung akrab begitu? Ya. Dari kisah yang saya dapat dari saksi hidup, ada pater-pater yang juga waktu itu berada, yang berusia lebih muda dari kedua pater yang sering disebut-sebut, yaitu Pater Dr. Johannes Bauma dan Pater Huyting. Itu mereka sudah lebih berumur. Tapi dari beberapa pastor, beberapa misionaris yang lebih muda, saya mendapat informasi bahwa mereka terkesan dengan keberanian Soekarno untuk mendatangi, untuk berkontak dengan mereka. Sementara mereka rupanya sudah mendengar juga bahwa ini orang penting waktu di Jawa. Jadi mereka sudah tahu dulu ya, Pater? Betul sekali. Sampai misalnya salah satu pater mengatakan, Tuhan Soekarno, bagaimana? Tuhan seorang yang begitu penting, Tuhan kok bisa tiba di Ende sini? Lalu Soekarno sambil senyum menjawab katanya, lalu Bapak Pater bilang apa? Bagaimana sebetulnya? Baik, percakapan-percakapan sudah mulai, percakapan antar sahabat. Mulai akrab di situ. Mulai akrab. Ya. Pemerintah VOC pada saat itu, Pater Henry, apakah tidak lalu melarang kunjungan Bung Karno ke SVD? Karena ini tawanan Belanda dan juga takutnya dipengaruhi begitu ya oleh Soekarno. Atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi, Pater Henry? Tidak sembunyi-sembunyi, tidak sembunyi-sembunyi. Memang Soekarno diawasi. Menurut cerita, ada 7 polisi Belanda yang mengawasi rumah tempat tinggal di Ambugaga, sekarang Jalan Perwira itu ada 7 polisi karena yang selalu menjaga. Sementara yang selalu membuntuti Soekarno kalau menuju kemana saja, termasuk ke Biara Santo Yosef ini, itu ada 2 polisi bersepeda. 2 polisi bersepeda selalu membuntuti. Oke, baik. Tapi Soekarno sangat menyadari hal ini, dan karena itu hubungan persahabatan dengan para misionaris yang ada di Biara Santo Yosef tidak diumbar-umbar, tidak dilebih-lebihkan, tidak ditonjol. Oke, baik. Pater Henry, tentunya ceritanya masih panjang. Kita masih ingin tahu banyak tentang Soekarno di mata gereja, Soekarno pada saat masa pembuangannya di Ende. Namun kita juga saat ini ya, ada pendengar yang mau bergabung bersama kita, dan ini sudah dari tadi banyak pendengar kita yang ingin bergabung dalam dialog ini. Pak Andreas masih bersama kami ya? Ya, siap. Oke, baik. Nanti juga kami akan ke Pak Andreas. Sebelumnya kami sapa dulu pendengar kita yang sudah bergabung. Ada Pak Ahmad di Jember. Selamat siang, Pak Ahmad. Selamat siang. Iya, Pak Ahmad. Kepada Bapak Andreas, juga kepada Bapak sebagai narasumber. Bapak Uskup dan juga Pater Henry. Salam kenal, salam Pancasila, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kepada para pendengar setia Pro 3 Jakarta, Indonesia. Pak Ahmad, silakan. Ya, ini Ibu, saya sangat bangga dan salut kepada negara Republik Indonesia ini atas kepemimpinannya beliau, seorang pemimpin yang berbudi luhur, almarhum Bapak Soekarno, Insinyur Soekarno. Ya. Jadi dengan adanya
kebijakan dan ketegasannya yang dibawa rakyat gitu ya. Mohon betul-betul dijaga. Saya mohon dengan hormat hasil-hasil keringat dari beliau itu seperti bisa mempersatukan Bhinneka Tunggal Ika, mempersatukan bangsa, agama, dan selalu membutuhkan kerukunan ya. Coba bayangkan Indonesia itu berapa suku itu. Oke, baik. Bisa bersatu. Kita harus jaga bersama ya, semua yang sudah dihasilkan, semua yang sudah diwariskan oleh Bung Karno begitu. Terima kasih Pak Ahmad yang ada di Jember. Pak Andreas Hugo Pereira, ini kalau berbicara soal bangga, kemudian menjaga apa yang sudah ditinggalkan oleh Bung Karno, ini menjadi tugas dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia begitu Pak Andreas ya. Dan karena ada label bahwa Pancasila ini dikandung di ND di Nusa Tenggara Timur, ini kemudian memberikan beban yang lebih tidak sih ya, beban moral kepada masyarakat di sana agar bisa lebih Pancasilais dari daerah-daerah lain begitu Pak Andreas? Ya, sebenarnya dari memperingati Hari Lahir Pancasila, Bulan Bung Karno, Bulan Pancasila. Satu hal yang penting dari sini yang bisa menjadi pelajaran untuk kita dan apa yang tadi Pak Ahmad sampaikan sebagai seorang warga negara, bahwa pentingnya sejarah, pentingnya kita menulis sejarah dan kemudian menyampaikan fakta-fakta sejarah itu secara benar. Kalau kita lihat bagaimana soal ND, peran ND dan terutama gereja dan juga gereja Katolik di dalam konteks lahirnya atau pemikiran Bung Karno dan lahirnya Pancasila, itu sumbernya kan kalau kita lihat apa yang dikatakan Bung Karno sendiri pada Cindy Adams, bagaimana Soekarno bercerita pada Cindy Adams dan kemudian ditulis oleh Cindy Adams tentang peran dari ND di dalam kehidupan, di dalam pemikiran politik Bung Karno dan lahirnya Pancasila. Nah, di ND seperti tadi yang disampaikan oleh Pater Henry Darros, Bung Karno mengalami satu fase kehidupan sebagai seorang pejuang dan pemikir. Karena Bung Karno itu bukan hanya orator pejuang, tapi dia juga pemikir. Nah, konsepsi tentang Pancasila itu banyak terinspirasi ketika Bung Karno ada di ND. Dan ini pentingnya. Jadi ada satu step di dalam perjalanan pemikiran Bung Karno, mulai dari ketika dia di Surabaya, di rumahnya Cokro Aminoto, mantan mertuanya, kemudian dia ke Bandung. Di Bandung, Bung Karno menjadi seorang aktivis politik, dan kemudian karena pidatonya yang sangat fenomenal dan mengkritik pemerintah Belanda pada waktu itu, yang dikenal dengan Indonesia Menggugat, inilah akibatnya Bung Karno kemudian dibuang ke ND. Nah, pidato Indonesia Menggugat itu banyak mengkritik soal kolonialisme dan imperialisme Belanda. Nah, tapi di ND Bung Karno menemukan ya yang imperialisme dan kolonialisme itu identik dengan Barat. Nah, di ND itu Bung Karno menemukan di samping bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan berbagai kelompok masyarakat, Bung Karno bertemu dengan pastor Belanda, pastor yang notabene orang Belanda gitu. Ketika bertemu dengan Pastor Huting, Bung Karno bertanya, Pastor Huting bertanya, apakah Anda membenci orang Belanda? Bung Karno bilang bukan, saya tidak membenci orang Belanda. Itu upaya diplomasi atau bukan Pak Andreas menurut Anda? Kenapa? Upaya diplomasi pendekatan kepada pemerintahan Belanda atau bukan? Bukan, ini soal fakta. Saya ceritakan dulu soal fakta. Bung Karno bertanya, Pastor Huting bertanya, apa Anda membenci Belanda? Bung Karno bilang bukan, saya tidak membenci Belanda gitu, tapi saya membenci imperialisme dan kolonialisme. Dan kolonialisme dan imperialisme itu ideologi gitu. Nah, di sini ini ada nuansa hal yang membedakan. Di sini kita lihat bagaimana humanisme, internasionalisme yang ya kita lihat di dalam sila kedua Pancasila itu muncul di sini. Bagaimana Bung Karno melihat membedakan antara Belanda dengan imperialisme dan kolonialisme yang dipraktikkan oleh di sini ya tentu oleh pemerintah dan kelompok-kelompok yang berideologikan imperialisme dan kolonialisme. Dan itu kita lihat juga bagaimana berpengaruh terhadap apa yang terjadi di Belanda pada waktu itu, di mana partai-partai politik yang lebih beraliran Kristen Demokrat, partai-partai Katolik, partai-partai Kristen Demokrat
pada waktu itu yang lebih beraliran nuansa humanisme itu memberikan simpatinya pada Soekarno. Nah, saya belum tahu persis, tapi saya kira laporan dari misalnya Pater Huting di dalam tentu sebagai SPD beliau memberikan laporan pada biara pusatnya di Belanda, ya tentu ini akan berpengaruh juga karena di situ akan dibaca risalah-risalah bagaimana apa yang disampaikan oleh para misionaris. Ya, Pak Andreas, seperti halnya yang dulu. pernah dilakukan oleh Monsinyur Sugio Pranoto, memberikan laporan-laporan pada pada dunia pada ketika itu tahun 47-an tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia di bawah pimpinan Soekarno, dan itu sangat berpengaruh pada bagaimana diplomasi Indonesia di dunia internasional. Oke, baik. Kita akan lanjutkan Pak Andreas ya, namun kami sapa dulu pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Ada 2 pendengar kita ini dari Malang dan juga dari Makassar. Dari Malang dulu Pak Suranto, selamat siang. Selamat siang Mbak Desi Natalia dan juga Pak narasumber ya. Ya, Pak Suranto silakan. Ada Pak Andreas, ada Bapak Uskup Agung Ende dan juga Pater Henry. Selamat siang Bapak-bapak dari Ende ya. Saya Suranto dari Malang. Ya, kita bersyukur dengan tokoh seperti Bung Karno ya. Dan kita bersyukur juga, saya berpikir Mbak, andai kata Indonesia dasar negaranya bukan Pancasila, saya tidak tahu seperti apa negeri ini kan begitu. Jadi Bung Karno kesan saya adalah seorang pemimpin yang mau bersahabat dengan siapa saja dari agama manapun gitu ya. Tetapi kalau kita bandingkan sekarang, mengapa kok masih ada segelintir orang yang ingin mengganti Pancasila dengan memaksakan kehendak dengan dasar negara lain. Jadi mudah-mudahan kita sebagai masyarakat Indonesia dapat merawat Pancasila dan kebinekaan ini. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak Suranto dari Malang. Kemudian ada juga Pak Wibisono ya, dari Makassar. Halo Pak Wibisono. Halo, selamat siang. Selamat siang. Begini Pak narasumber, yang saya mau tanyakan adalah bagaimana kondisi rumah yang dulu dipakai oleh Bung Karno waktu dalam pengasingan, beserta perabotnya semua. Dan letaknya itu apa di pusat kota ND atau di luar kota ND? Di pusat kota ND, Pak. Ya, siapa tahu nanti saya ada rezeki ya akan jalan-jalan ke kota ND lah melihat itu. Baik. Terima kasih. Amin, mudah-mudahan ya bisa berkunjung ke sana. Terima kasih untuk Pak Suranto dan juga Pak Wibisono. Saya kembali lagi ke ND. Ini tadi ada pernyataan dari Pak Andreas Hugo Parera yang kemudian bercerita tadi tentang bagaimana kedekatan Bung Karno dengan imam-imam di sana yang kemudian mungkin ditulis dalam cerita-cerita para imam itu dikirim kembali ke Belanda begitu. Itu benar seperti itu ya Pak Pater Henry? Ya, kalau saat ini kami memang tidak mempunyai dokumen seperti itu yang tersimpan dan yang betul-betul mencerminkan apa yang tadi dikatakan oleh Pak Andre. Bisa saja dulu pernah dikirim, tapi mungkin tidak tersimpan di arsip di ND, bisa saja. Tapi satu hal yang patut dicatat pada waktu itu ialah bahwa baik Pater Dr. Johannes Bauma maupun Pater Huting, 2 pastor misionaris yang rutin berbicara, berdiskusi, bertukar pikiran dengan Soekarno, maupun para misionaris yang lebih muda, mereka sungguh-sungguh menjaga agar hubungan mereka, hubungan satu sama lain, tidak mempersulit keberadaan mereka di hadapan pemerintah penjajah. Jadi banyak hal yang tidak diungkapkan keluar. Kenapa? Karena kurang akses atau memang tidak boleh diungkapkan keluar? Bukan. Mereka mau menjaga agar Soekarno tidak dipersulit. Dia sudah berada di bawah pengawasan, dimata-matai, tidak tambah dipersulit oleh hubungan yang terjadi antara mereka. Jadi kondisi yang sudah ada itu jangan lagi diperparah. Begitupun Soekarno tidak mau mempersulit posisi para misionaris itu di depan pemerintah Belanda. Jadi mereka pada saat itu tidak banyak mengungkapkan hal-hal yang terjadi antara mereka keluar. Jadi seperti saya katakan tadi, apa yang kami dengar atau saya dengar misalnya dari para saksi hidup, itu memang cerita-cerita intern. Cerita-cerita intern dalam komunitas SWD. Jadi
mungkin saja apa yang digambarkan oleh Pak Andre tadi mungkin pernah terjadi, pernah dilaporkan. Tapi saya boleh katakan juga pada kesempatan ini, para misionaris SPD yang berada di ND pada waktu itu mereka otonom dalam tindakan mereka terhadap masyarakat setempat. Mereka diutus untuk mengabdi masyarakat setempat, mereka diutus untuk melayani, ya. Dan karena itu dengan Soekarno langsung terjadi gayung bersambut, ada semangat yang sama, semangat pengabdian kepada orang-orang kecil yang ada pada para misionaris dan ada juga pada diri Soekarno. Ya. Nah, itu sendiri yang lebih, hal-hal itulah yang lebih kelihatan lebih menonjol keluar. Oke. Lebih menonjol Baik, keluar. Pak Hendrik, kita juga undang penelpon lainnya ya. Silakan Anda yang mau bergabung bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan juga telepon di 021 345 45 dan juga kami maksud ya nomor telepon kami 021 384 4545 juga 021 352 3172. Monsinyur Sensi, Ya, ya, menjadi seorang uskup agung ND di daerah yang ini di mana dalam sejarah tercatat sebagai tempat dikandungnya Pancasila di situ ya. Sebagai pemimpin agama di sana dan gereja ini punya hubungan yang sangat erat dengan Soekarno. Bagaimana kemudian sekarang Monsinyur kemudian melestarikan, mempertahankan nilai-nilai Pancasila ini agar erat tetap ada di antara umat Katolik? terima kasih. Berpijak dari realitas sejarah bahwa Bung Karno pencetus dari ideologi Pancasila, pilar hidup berbangsa yang begitu penting, ND menjadi salah satu tempat di mana beliau menimba inspirasi, maka tentu sebagai pimpinan agama komunitas Katolik di Keuskupan Agung ND, kami tidak hanya sekedar berbangga, tetapi seperti dikatakan kami punya panggilan rasa tanggung jawab untuk bersikap konsekuen. Kalau benar pengalaman 4 tahun lebih Bung Karno di ND itu menemukan inspirasi tentang nilai-nilai yang kemudian tertuang di dalam Pancasila, saya sangka kami punya tanggung jawab moral sebagai bangsa untuk benar-benar merangkul seerat-eratnya ideologi Pancasila. Dan saya sebagai pimpinan gereja di sini boleh mengatakan komunitas Katolik khususnya di Pulau Flores untuk kami final. Pancasila adalah sesuatu yang luar biasa, menjamin kesatuan dan persatuan, dan juga menjamin kelestarian dari nilai-nilai yang dituangkan dalam Pancasila. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Komunitas Katolik pasti akan menjadi pendukung utamanya. Oke, baik. Ya, kita akan lanjutkan juga nanti, Monsinyur. Kami undang dulu 021 384 4545, 021 386 6712, juga 081 399 399 888. Ada Bu Yanti juga di Klaten bergabung bersama kita. Selamat siang, Bu Yanti. Selamat siang, Mbak Desi. Selamat siang. Ada narasumber kami nih. Ada yang dari Bandung dan juga dari ND. Ya, begini Mbak. Saya itu pengagum Bung Karno. Sejak kecil. Karena saya dilahirkan di prakemerdekaan ya. Ketika Bung Karno itu berpidato, baik di dalam memperingati Hari Kemerdekaan atau Sumpah Pemuda dan lain-lainnya, saya selalu mendengarkan dia berpidato. Dan hanya saya dalam baru ini mendengar ya bahwasanya ada yang mau mengubah falsafah Pancasila atau dasar negara kita dari Pancasila ke apa ya,
Trisila atau apa, itu saya sangat menentang sekali. Pokoknya saya sebagai orang bawah ya, itu saya mempertahankan bahwa Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Oke. Jadi saja Mbak Desi. Terima kasih Bu Yanti di Klaten sudah bergabung bersama kita. Penelpon lainnya juga boleh ikut bergabung bersama kami dalam dialog ini. Silahkan 0213844545 juga 0213866712. Ya, kalau kita simak bersama ya, ini sejarah Soekarno berada di ND, kemudian mempunyai hubungan yang baik dengan para imam biarawan di sana, khususnya dari SPD ya. Di Vatikan sendiri ini saya pernah lihat ada foto Soekarno menerima medali kehormatan dari Paus Pius ke-12 ya, juga Paus Yohanes ke-23 di Museum Vatikan. Artinya ada 2 kali Soekarno mengunjungi Vatikan ya, dan nama Soekarno ini sangat dihormati di kalangan gereja Katolik. Nah, hubungan baik ini apakah ini ikut mempengaruhi ada intervensi mungkin dari gereja, ada pengaruh dari gereja yang ikut mempengaruhi dan juga mempercepat misalnya hubungan baik antara Indonesia dan Belanda pada saat itu, Pater Henry? Ya, bicara tentang Presiden Soekarno ke Vatikan, itu saya lihat hanyalah ujung dari penjelajahan intelektual, penjelajahan olah budi dan batin yang dibuat oleh Soekarno di ND. Saya ceritakan. Setiap kali atau selama beliau datang ke perpustakaan SPD di Biara Sankt Yosef ini, berbagai macam buku beliau baca. Tetapi ternyata ada 2 buku yang sangat menarik untuk beliau waktu itu, yang disebut ensiklik. Apa itu ensiklik? Ensiklik itu amanat resmi Sri Paus yang menegaskan haluan gereja menanggapi perkembangan zaman. Dan ensiklik hanya diterbitkan, ditandatangani oleh seorang paus. Nah, ketika di Endela, Presiden Soekarno Muda itu sudah mengenal yang namanya paus, Sri Paus. Melalui 2 ensiklik yang sangat penting. Ensiklik pertama, ensiklik Rerum Novarum, diterbitkan oleh Paus Leo ke-13 pada tanggal 15 Mei 1891. Ensiklik Rerum Novarum yang dalam bahasa Indonesia berarti hal-hal baru, berarti ada perkembangan baru dalam kehidupan, bukan hanya kehidupan gereja, tapi kehidupan masyarakat juga. Rerum Novarum namanya. Dan di situ dibicarakan tentang humanisme, dibicarakan tentang keadilan sosial, dibicarakan tentang perdamaian. Soekarno membaca ensiklik secara mendalam. Dan dari situ juga Soekarno mengenal, pauslah yang menandatangani itu dan menerbitkan itu. Ensiklik yang kedua yang juga dibaca, dari yang pertama tadi itu, ensiklik yang terbit tahun 1891, 15 Mei. Ensiklik yang kedua terbit pada 15 Mei 1931, yaitu ensiklik Quadragesimo Anno. Quadragesimo Anno itu artinya 40 tahun. Jadi 40 tahun sesudah Rerum Novarum tadi, ensiklik itu, terbitlah Quadragesimo Anno yang mengulang, menyegarkan kembali pemikiran dalam ensiklik Rerum Novarum, tapi lalu juga menanggapi perkembangan-perkembangan baru, misalnya tentang gaji yang layak untuk buruh, tentang harus ditentang itu penindasan antar sesama manusia dan lain sebagainya. Ya, itu awal mengenal begitu ya, bagaimana Soekarno mulai tertarik dengan Vatikan. Tertarik, jadi itu karena memang hanya paus yang menerbitkan itu, dan itu beliau temukan di tempat baca di Biara Sankt Yosef. Oke, Pater Henry. Kalau kemudian seperti tadi Bu Desi singgung tentang kunjungannya ke Vatikan, itu saya yakin sekali tidak terlepas dari pengalaman masa lalu ketika
Soekarno Muda berada di India dan membaca karya atau dokumen resmi yang dikeluarkan Paus itu. Dan bukan 2 kali, 3 kali beliau ke 3 kali Vatikan. ya? 3 kali. Yang pertama bulan Juni 1956. Waktu itu beliau bertemu dengan Paus Pius ke-12. Waktu itu Presiden Soekarno membawa serta putra sulungnya Guntur, ya, diterima oleh Paus Pius ke-12. Kemudian bulan Mei 1959 beliau bertemu di Vatikan dengan Paus Yohanes ke-23. Dan kemudian terakhir yang ketiga, Oktober 1964 bertemu dengan Paus Paulus ke-6. Ya, jadi Paulus ke-6. ingin menjaga hubungan yang baik sampai dengan 3 kali begitu ke Vatikan. 3 kali. Baik. 3 kali beliau mendapat medali kehormatan tertinggi Vatikan, tapi pada kunjungan ketiga itu bahkan Vatikan membuat perangko khusus untuk mengenang kunjungannya. Mengapa Vatikan begitu menghargai Presiden Soekarno? Inilah yang harus diketahui. Pertama, karena kebebasan beragama yang ada di Indonesia. Iya, itu Kemudian, jadi poin penting ya. Ya, kebebasan beragama. Dan kemudian karena usaha-usaha Soekarno yang mengusahakan perdamaian tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia internasional secara global. Jangan lupa, Soekarno itu berpengaruh sekali di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Nah, itu sangat menarik perhatian Vatikan. Baik, Pater Henry, kita tahan dulu. Kita sapa pendengar ya. Ada 2 pendengar kita sudah bergabung kembali ini. Dari Bogor ada Pak Suhanda. Selamat siang Pak Suhanda. Halo. Selamat siang. Kita coba sapa Ibu Merpati di Jakarta Utara. Bu Merpati, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Iya, silakan Bu Merpati. Ya, terima kasih. Selamat siang, narasumber. Selamat siang. Ya, terima kasih, Pak. Saya ingin menanyakan ini apa ya? Kita ini dengan adanya Pancasila sesuai topik, ya kan? Bagaimana caranya membangun paradigma dalam membangun nilai-nilai Pancasila ini sebagai masyarakat Indonesia dengan perspektif secara baik dan benar ya. Dan dalam hal ini menurut saya bagaimana cara mempertahankan Pancasila yang jangan sampai tidak memiliki agama, dan jangan sampai kita ini juga digerus dengan adanya seperti jangan sampai terjadi perang agama di antara kita sendiri. Baik. Karena hal itu sebentar, Mbak, ya maaf, bersumber pada masalah politik dan ekonomi yang tidak pernah diselesaikan dan keadaannya menjadi lebih rumit. Terima kasih Bu Merpati di Jakarta Utara. Sudah bergabung kembali Pak Suhanda dari Bogor. Halo Pak Suhanda. Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Waalaikumsalam Pak Suhanda, silahkan. Iya, kalau saya mengomentari masalah Pancasila itu udah harga mati itu Mbak, tidak bisa diubah lagi. Kalau yang segelintir anggota DPR yang merubah itu keblinger namanya. Oke. Pancasila harga mati Pak ya? Harga mati dan nggak bisa, itu perjuangan orang tua kita dulu. Baik. Terima kasih Pak Suhanda untuk komentarnya, dan pendengar, kita akan lanjutkan dialog ini. Para narasumber, kita break dulu sejenak, kita dengarkan Kilas Berita. Kilas Berita. Belasan ex-narapidana yang bebas berkat program asimilasi di Riau kembali ditangkap polisi. Mereka ditangkap karena kembali berulah dan melakukan tindak pidana. 9 orang diantaranya ditangani oleh Polresta Pekanbaru. Dan Kapolresta Pekanbaru, Kombes Nandang Mukmin Wijaya mengatakan 9 narapidana asimilasi itu ditangkap sejak 13 April hingga 18 Juni. Mereka ditangkap lagi karena diduga melakukan tindak pidana pencurian hingga kekerasan. Pendengar,
Pendengar Pro 3 dan juga narasumber, saya ke Pak Andreas dulu. Ini ada pertanyaan menarik ini ya. Untuk ketiga narasumber pertanyaan yang sama, kita tanggapi pertanyaan dari Bu Merpati tadi yang ada di Jakarta Utara. Katanya bagaimana cara kita mempertahankan eksistensi Pancasila di masa sekarang ini, Pak Andreas? Ya. Kami sedang coba menghubungi kembali narasumber-narasumber kami. Pak Andreas, bisa mendengarkan saya? Narasumber dari ND, Pater Henry Daros dan juga Monsinyur Sensi Potokota masih bisa mendengarkan saya? Ya, kami undang Anda juga pendengar ya, yang ingin bergabung bersama kami, Anda boleh menghubungi kami di 021 384 4545 atau 021 386 6712. WhatsApp pendengar di 081 399 399 888. Tadi yang bergabung cukup banyak bersama kami dan hampir semua ini mendukung Pancasila dan juga semua bilang Pancasila itu harga mati gitu ya. Dan kami sudah terhubung kembali dengan narasumber-narasumber kami. Pak Andreas bisa mendengarkan saya? Iya. Di ND, Pater Henry dan juga Monsinyur Sensi bisa mendengarkan saya? Ya, terima kasih. Oke, baik. Satu pertanyaan yang sama untuk ketiga narasumber kita. Bagaimana cara kita mempertahankan eksistensi Pancasila di masa sekarang ini? Pak Andreas? Ya, sebelumnya saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pater Henry tadi. Penting untuk diketahui bahwa apa yang interaksi antara Soekarno dan para pemuka agama Katolik pada waktu itu, Pater Huting dan Pater Boma dan kawan-kawan di ND, itu diceritakan oleh Soekarno. Itu bukan cerita Karno, tapi itu diceritakan oleh Soekarno di dalam surat-surat dari ND. Surat dari Soekarno pada temannya Haji Hasan, ketua Persis di Bandung, di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi. Di situ jelas Bung Karno menceritakan tentang interaksinya dengan para pemuka gereja dan pemikiran-pemikiran yang dia peroleh baik dari pengalaman maupun dari buku-buku yang dia baca gitu. Termasuk seperti tadi yang diceritakan soal humanisme dan bagaimana kerja daripada para misionaris di dalam urusan kemanusiaan. Nah, di situ ada warna yang berubah tentang apa yang dimaksudkan dengan cara pemikiran Soekarno tentang Barat dan imperialisme. Bahwa tidak semua Barat itu adalah imperialisme. Ini ternyata ada pastor-pastor yang bekerja sangat dengan bekerja dengan tujuan kemanusiaan yang tinggi. Orang datang dari Eropa, datang ke ND untuk bekerja di ND, ya mau cari eksploitasi apa di ND. Itu adalah pekerjaan yang lebih banyak urusan kemanusiaan. Itu Bung Karno ceritakan di dalam surat-surat dari ND kepada Haji Hasan. Nah, ini penting untuk kita melihat kembali pada apa tadi kita bicara soal bagaimana mempertahankan atau menjaga Pancasila ini adalah dengan menyampaikan fakta-fakta sejarah yang benar tentang bagaimana ya termasuk pemikiran tentang apa yang dilakukan oleh para founding fathers kita, dalam hal ini Soekarno dan para founding fathers di dalam interaksi dinamika perjalanan sejarah bangsa Indonesia, termasuk khususnya sejarah lahirnya Pancasila dan bagaimana implementasi daripada Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini suatu pelajaran penting karena selama ini kita tahu bahwa ya ini berkaitan juga dengan urusan kami di Komisi 10. Bahwa sejarah di kita ini banyak sekali diplesetkan lebih ditulis dalam kerangka kepentingan siapa yang berkuasa. History written by the winner, itu orang bilang, yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Nah, ke depan ini kita harus mulai secara fair menulis sejarah-sejarah, termasuk misalnya peran dari ND, bagaimana Bung Karno di ND dan lahirnya pemikiran-pemikiran Pancasila di ND yang menginspirasi Bung Karno, dan itu perlu disampaikan kepada anak bangsa sehingga orang tahu bahwa ya kita hidup berbangsa dan bernegara, bagaimana lahirnya pluralitas di dalam pemikiran Bung Karno itu
ND mempunyai pengaruh yang penting. Bahwa Soekarno di dalam ketika dia di ND, dia bertemu dengan macam-macam orang dalam kesederhanaannya. Mereka hidup dalam satu rumah. Bung Karno hidup dengan Berta yang Katolik dan Riwuga yang Protestan dan mertuanya yang Muslim. Mereka hidup dalam satu rumah dan itu Bung Karno ceritakan di dalam surat-surat dari ND kepada temannya Haji Hasan, dan itu adalah cikal bakal pluralitas di dalam pemikiran Bung Karno yang kemudian melahirkan yang apa yang kita sebut dengan Bhinneka Tunggal Ika ini di Republik ini gitu. Nah, saya kira ini penting untuk dikemukakan karena ini adalah fakta sejarah yang bukan oleh siapa-siapa yang mengungkapkan, tapi Karno sendiri yang menyatakan itu, baik di dalam kalau saya paling tidak temukan dalam buku di bawah Bendera Revolusi atau di dalam buku Soekarno menceritakan kepada Cindy Adams dan Cindy Adams menuliskan kembali itu. Baik, Pak Andreas, kita coba dengar bagaimana tanggapan Pater Henry dan juga Monsinyur Sensi. Dari Monsinyur Sensi dulu, bagaimana kita bisa mempertahankan eksistensi Pancasila di masa sekarang ini? Ya, seperti tadi saya katakan, ini memang pekerjaan rumah yang besar dan mesti melibatkan semua pihak, termasuk gereja, komunitas Katolik. Para pimpinan gereja tentu harus mengambil ini sebagai salah satu tanggung jawab hidup berbangsa dan bernegara ketika gereja hadir di tanah air ini. Dia punya tanggung jawab terhadap warganya, komunitas Katolik, yang adalah anak-anak bangsa. Konkretnya, untuk kami di ND, misalnya, supaya mereka itu melalui berbagai cara edukasi, semakin meyakini bahwa ini bukan hanya sekedar cerita yang mereka dengar dari generasi ke generasi, tetapi dia mewajibkan suatu tanggung jawab sebagai bangsa untuk benar-benar memastikan bahwa apa yang ditemukan oleh Bung Karno di bumi ND dan kemudian ditegaskan menjadi sebuah ideologi falsafah negara, ini harus dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh warga gereja Katolik. Dan itu adalah salah satu tugas dari gereja. Kami tentu sebagai pimpinan gereja sangat menyadari itu, karena memang kita punya kepentingan untuk benar-benar seperti tadi dikatakan bahwa Pancasila tidak boleh diganggu-gugat, Pancasila harus diperkuat dan seterusnya dan seterusnya. Harga mati begitu katanya ya. Oke. Ya. Pater Henry, untuk tetap mempertahankan Pancasila, kemudian kenangan-kenangan akan Soekarno berada di ND itu tetap ada, termasuk juga itu ya. Salah satunya juga dengan ada dibangunnya Serambi Soekarno begitu. Pater boleh cerita sedikit sekaligus menanggapi tadi bagaimana kita bisa tetap mempertahankan nilai Pancasila sambil nanti diceritakan bagaimana Serambi Soekarno di ND, Pater. Ya, terima kasih Bu Desi. Di ND sudah lama ada situs-situs yang mengenang fakta sejarah keberadaan Soekarno di ND. Ada tempat tinggalnya, tempat tinggal keluarga di Jalan Perwira sekarang. Ada Taman Renung Bung Karno, Taman Renung Pancasila. Ada Gedung Imakulata, tempat beliau mementaskan tonel. Dan gedung itu tidak terpisahkan waktu itu dari Biara Santo Yosef. Berada dalam satu kompleks. Nah, situs-situs bersejarah sudah ada. Lalu kemudian timbul ide untuk melengkapi narasi sejarah yang sudah diketahui dalam cerita-cerita lepas, tapi tanpa satu situs permanen, yaitu situs yang menghadirkan atau menegaskan fakta sejarah hubungan Soekarno muda dengan para misionaris Katolik. Dan justru tempat di mana Soekarno melewatkan waktu begitu banyak
untuk olah budi, olah batin, dan untuk memperluas cakrawala pandang. Ya, Pater Itulah Henry, yang boleh saya- lebih dipersingkat. Mohon maaf karena waktu Oke. kita terbatas. Silakan. Baik, terima kasih. Langsung ke Serambi Karena Soekarno. itulah kami dirikan Serambi Soekarno di Biara Santo Yosef, melengkapi narasi sejarah yang sudah ada tentang keberadaan Soekarno di Ende. Dan luar biasa, sambutan terhadap kehadiran Serambi Soekarno dari para pengunjung luar biasa. Karena apa? Karena mereka bilang, ada banyak yang katakan, ya, ini kami sudah dengar cerita ini di sana sini. Ada tentang apa saja, Pater, di Serambi Soekarno ini? Kalau orang berkunjung ke sana ingin lebih tahu banyak tentang Soekarno. Ya, Ada apa saja di Serambi Soekarno jika nanti para pengunjung ingin lebih tahu banyak tentang Soekarno? baik sekali, itu pertanyaan bagus. Karena di samping Serambi Soekarno ini ada 10 ruangan kamar yang disebut pojok buku Bung Karno. Kami tidak bilang perpustakaan Bung Karno atau apa nama besar. Pojok buku Bung Karno, akrab namanya. Dan itulah yang membantu orang yang berkunjung ke Serambi Soekarno, orang yang lebih serius mau mengetahui tentang Soekarno, untuk membaca banyak hal. Saat ini ada 70-an judul buku di pojok buku Bung Karno itu, buku-buku yang katanya sudah sulit didapat sekarang di toko-toko buku. Ada sekarang di pojok buku Bung Karno. Itulah yang melengkapi informasi tentang sosok seorang Soekarno. Dibuka untuk umum ya, Pater ya? Siapa Untuk saja umum, berkunjung ke terbuka, sana? ya, Oke, baik. terbuka untuk umum. Anak-anak mengalir ke sini. Anak-anak senang sekali. Baik. Karena ada buku-buku juga versi komik untuk anak-anak. Jadi ada spot baru kalau Anda ingin berwisata sejarah ke Ende. Jadi selain situs Bung Karno yang sudah lebih dulu dikenal oleh publik, ada Serambi Soekarno juga. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber kami. Walaupun memang belum cukup banyak waktu kita jika ingin lebih tahu banyak tentang sejarah Soekarno di Ende. Lain waktu kita akan bahas kembali ya untuk melanjutkan ini ya. Terima kasih untuk Monsinyur Sensi Uskup Agung Ende, kemudian Pater Henry Daros. Selamat siang. Terima Pak kasih. Andreas Hugo Parera, terima kasih. Terima kasih. Kita akan Desi. lanjutkan diskusi kita di lain kesempatan ya. Terima kasih. Terima Baik, kasih, Monsinyur. salam Terima Pancasila kasih, untuk Dr. Henry. semuanya. Sama-sama. Salam Pancasila. Salam Pancasila, salam sehat selalu. Salam sehat untuk ketiga narasumber kami dari ND 2 ya narasumber dan juga dari Bandung 1 narasumber kami. Ini kami sudah berbincang sejak awal tadi terkait dengan Pancasila, Bung Karno dan diplomasi gereja di ND. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak ke dialog interaktif ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tadi banyak narasumber dan juga pernyataan dari pendengar kami yang mengatakan Pancasila harga mati. Tugas kita adalah mempertahankan nilai-nilai dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Saya Desi Natalia, selamat siang, sampai jumpa.